sesuatu. Kemudian kalau yang kedua, di ronsen ternyata paru-parunya tertutup. Nah, ini yang belum jelas, maksudnya tertutup itu tertutup apa gitu. Apakah maksudnya ada perselubungan, ada pneumonia atau bronkopneumonia. Kalau ada pneumonia biasanya memang gejalanya panas tinggi, batuk, sesak nafas. Nah, di paru-parunya didapatkan perselubungan homogen. Nah, kalau seperti itu berarti harus dibawa ke dokter, dirawat kalau parah. Kalau tidak parah berarti bisa sambil rawat jalan. Kalau di rumah ya berarti ya pasti bayinya dibuat nyaman, dihangatkan gitu. Karena kita nggak jelas ya kalau paru-paru tertutup nih tertutup seperti apa, karena kita harus membandingkan antara klinisnya gitu ya. Jadi foto itu hanya untuk penunjang. Kalau misalnya kita curiga ke arah radang paru-paru, bronkopneumonia, nah baru dilakukan, biasanya dokter anak baru menganjurkan untuk ronsen kalau memang ada gejala-gejala ke arah radang paru-paru. Nah, seperti itu sih mungkin. Ya, lanjut ya dok. Kalau udah di rumah ya diobservasi dulu, tapi jangan sampai kelamaan gitu ya di rumah ya, karena bayi kita kan nggak boleh main-main, nanti ditunggu lagi sampai udah sesak napas baru dibawa ke rumah sakit ya. Kalau paru-paru tertutup ya logikanya berarti ada peradangan pada paru-paru yang cukup berisiko tinggi gitu. Ya, makasih. Dok, ini lanjut dok. Kolik infantil, apakah dapat Iya. ke masa balita, remaja, dewasa, dan lansia? Nah, apakah kalau Buscopan gimana? Katanya dok kalau diberikan juga Buscopan untuk kasus ini. Ya, yang pertama kita kembali ke definisi, kita sebut kolik infantil hanya sampai usia 5 bulan. Oke, jadi kalau udah remaja, dewasa, bahkan anak-anak aja kita tidak mengatakan itu kolik infantil, gitu ya. Kan judulnya infan. Infan itu berarti bayi ya. Tapi kalau pertanyaannya bisa nggak kolik? Ya mau dewasa, mau remaja, mau lansia, tetap aja bisa kolik. Karena kolik itu kan sakit perut ya, yang pada perut, yang mendadak gitu ya. Tapi bukan kolik infantil gitu ya. Kalau yang saya bilang hanya sampai 5 bulan itu kalau kolik infantil. Buscopan itu jangan salah, Buscopan itu tidak boleh diberikan untuk anak-anak apalagi pada neonatus ya. Jadi anak-anak bukan dewasa muda. Jadi yang bukan dewasa kecil ya, bukan dewasa mini ya. Kadang-kadang yang ke dokter yang berobat ibunya, ibunya berat badannya 40 kilo. Wah, nasi 10 kilo, semua obat ibunya dibagi 4 ya, seperempat buat anaknya karena anaknya 10 kilo, ibunya 40 kilo atau anaknya 15 kilo, ibunya 60 kilo. Ya udah obat ibunya aja yang berobat ibunya, semuanya dibagi 4 buat ibunya. Karena sebetulnya banyak sekali obat-obatan yang hanya boleh diberikan pada dewasa. Tidak boleh untuk anak-anak, untuk kontraindikasi untuk anak-anak. Antibiotiknya pun kita pemilihannya sangat selektif. Tidak semua antibiotik yang untuk dewasa boleh diberikan untuk anak-anak. Ya, kalau diberikan yang untuk apa namanya spasmolitik. Nah, kalau anak-anak nanti malah jadi ilius gitu ya. Jadi kalau kasusnya jadi kasus akut abdomen gitu ya. Malah yang tadinya mungkin bisa rawat jalan jadinya harus dirawat di rumah sakit gitu. Oke. Mungkin itu yang pertanyaan untuk saya. Sedikit kepada dokter Mentalina nih, biar ada mengingatkan. Dok, tadi kan dokter udah singgung, ada orang tua yang mengukur dosisnya begitu, dibagi 4 gitu dok. Nah, kalau ada yang karena anaknya susah dikasih obat, karena masih bayi begitu, jadi katanya yang minum obat mamahnya aja. Nanti dinetekkan kepada anaknya. Gimana? Iya, itu yang benar-benar salah ya. Jadi jangan pernah dilakukan ya. Obat untuk anak ya anaknya yang minum, obat untuk orang tua ya orang tuanya yang minum gitu ya. Kan yang pertama belum tentu loh obat itu keluar melalui ASI. Yang kedua, berapa sih dosis untuk anak-anak, berapa dosis untuk dewasa? Dosisnya kan beda sekali gitu. Jadi nggak bisa kita yang minum ibunya nanti anaknya ketularan dapat obat panas yang panas anaknya yang minum ibunya. Lah, nggak bisa ya. Obat anak, untuk obat ibu yang sakit ibunya, ibunya yang diobati.
kasih dok. Nah itu ya Bapak Ibu ya, sahabat TV, jangan sampai salah. Sudah dengar webinar hari ini harus lebih pintar. Sekarang kita ke Ibu Teresia. Bu Teresia, Iya, tanya nih, hisprum. Ini panjang juga, dibacain ngerti nggak ya? Apakah hisprum pada bayi yang tidak mekosa dapat berlanjut sampai kepada masa lansia? Apakah terapinya hanya dapat dilakukan dengan tindakan invasi bedah? Jadi apakah hanya bedah saja? Terus hisprum itu bisa berlanjut sampai lansia enggak? Lalu ciri-ciri hisprum seperti apa yang dapat dibantu oleh ICM sebelum tindakan medis bedah? Terus satu lagi, apakah suplemen Gasflat dapat membantu terapi hisprum efek? Oh ini tanya itu ya, obat ya. Teresia, gini, waktu didiagnosa bayi itu 24 jam tidak mekonium, sampai 3 hari diperiksa semua. Kalau hasil rongsenya sangat jelas, hispurnya ususnya sangat panjang, itu tidak bisa harus dioperasi. Ya, kalau dia lumpuhnya sarafnya banyak sekali, dia operasinya cukup besar, tapi sedikit kan lebih gampang. Nah, ada yang terjadi ulangan setelah setahun dia operasi lagi karena mampet lagi. Jadi ganglion di ususnya itu tidak bekerja dengan baik. Nah, umumnya kalau dia cuma sedikit, itu tahap pertama operasi tidak terjadi lagi. Tetapi ada beberapa kasus akan keulang sampai dia remaja, mungkin 6 tahun kemudian ada kejadian. Nah, ini semua karena genetik ya, dia punya turunan tidak baik ya, sarafnya di ususnya kurang bagus, kemudian nutrisinya lagi apa kurang bagus ya. Jadi ibu hamil jangan lupa folik asid itu kan bagus untuk pertumbuhan sel darah dan tuh saraf ya, terutama 3 bulan pertama. Nah, folik asid itu ada di mana? Folik asid ada di makanan, di brokoli, di minyak wijen. Kalau orang Tionghoa itu banyak pakai minyak wijen, itu banyak folik asidnya ya, brokoli, kemudian buah-buah warna kuning, sayur-sayur warna hijau itu ada folik asidnya. Kalau zat besi bisa dari nabati dan hewani ya, dan daun dan hijau, tetapi proteinnya ya sering terjadi ibu hamil ketidakpengetahuan ini gizi, sehingga mereka makan instan, makan susu sereal sebungkus ya makan, minum kopi segelas sama kue sepotong ya makan, tapi apa itu memenuhi kualitas gizi ya. Dalam saya praktek selama 42 tahun, banyak kasus terjadi adalah kesalahan pengetahuan tentang gizi. Akibatnya apa? Gizinya mereka sangat buruk. Zaman sekarang, apalagi ekonomi sangat sulit, banyak orang anemi ringan sampai anemi berat, ya, sehingga kita lihat sekarang banyak kasus autoimun, macam-macam, ya. Jadi kembali ini kepada hisprum, seberapa panjang dia lumpuh. Kalau sedikit itu udah operasi semua itu biasa tidak terulang, ya. Tapi kalau yang panjang, terus kemudian dia udah dioperasi, kemudian memang genetiknya sarafnya tiba-tiba masalah lagi, mungkin terulang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Cukup menjawab yang nanya. Mohon ya, pelan nggak ya suaranya? Suaranya Pak Gunadi kurang dengar ya. Suaranya kurang dengar. Kalau suara saya kenceng ya. Ya, Dokter Natali, suara saya jelas? Ya, jelas. Betul, suaranya Mbak Gunarsi putus-putus. Mungkin sinyalnya mungkin. Mungkin sinyal atau loudspeaker-nya. Kalau sekarang bagus nggak nih? Nah, udah kedengeran. Ya, apakah ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu? Silahkan, ini mumpung dua narasumber kita ini luar biasa hebat loh. Ya, tadi kalau Dokter Natali masih muda ya, Dok ya. Wah, saya udah 70 dong. Wah, tapi keren banget ini Bu Tere. Aduh, bisa udah sampai dari bidan sampai udah dokter sampai S3 sampai 2 kali, 3 kali. Waduh, luar biasa nih. Saya juga dengerin tadi presentasinya bagus banget itu, nyelimut banget sampai titik-titik akupuntur sampai semuanya sangat-sangat jelas. Dokter belajar, Dok, belajar titik-titik akupuntur ya. Tidak menyakiti bayi ya.
Betul. Ya ini Saya kebetulan diberi kesempatan oleh Yang Maha Kuasa. Jadi saya pikir ya sudah selayaknya saya berbagi. ya. Iya, menarik sekali tadi presentasinya Bu Tere. Luar Ada biasa. data lebih lengkap ini, tadi kirim slide-nya kehilang, saya lagi cari, ini belum ketemu. Ada sih, cuma saya mesti kirim email. Wah, boleh tuh bagi-bagi slide-nya itu. Iya, nanti saya kirim lengkapnya. Ya, suara saya sudah bagus, masih ada yang bilang Udah, pelan. nanti Udah ya. Udah bagus. Yang gas flat, obat gas flat saya, gas flat itu obat paten belum ya? Mungkin Dokter Natalia familiar nggak dengan merek apa itu? Kayaknya kita nyebut merek nggak boleh kali ya. Gas flat itu apa? Enggak. Kayaknya sih nggak familiar ya, karena ya saya pun baru dengar ya. Tapi mungkin gas flat semacam untuk menghilangkan kembung kali ya. Buat apa? Anti flatulence mungkin ya. Pak Gunawan ya Kembung mungkin ya? Iya, kembung. Ini nanya siapa? Dua-duanya aja Bu Teresia boleh. Kalau gas Chinese medicine paling gampang, minum air jahe, bawang merah atau bawang putih. Jahe sejempol, kemudian bawang putih 7 siung atau bawang merah 7 biji ya, ditunggu digodok air 300 jadi 250. Waktu COVID, saya banyak nangani pasien konsult online hanya menggunakan rempah-rempah ya, rempah-rempah Indonesia. Mainnya bawang putih, bawang merah, jahe. Ketika darah kental, mainnya apa? Kacang hijau. Kacang hijau dicuci bersih segenggam, seduh air mendidih, itu akan mencegah darah kental. Ya, juga jagung. Saya selalu jagung, tapi cari jagung lokal yang punya Indonesia. Saya baru pulang dari daerah, saya melihat jagung yang besar-besar. Ternyata kata orang tuh jagung untuk binatang, tetapi di makan kita itu jagung yang sudah dimodifikasi, ya tidak boleh makan. Jagung itu akan bikin kita kanker dan bisa kita kencing manis. Itu jagungnya tinggi sekali ya, setinggi orang ya. Zaman dulu jagungnya tidak setinggi begitu, tapi kenapa dijual masyarakat? Ya, saya sangat mengharapkan pemerintah, Depkes, bagian divisi, tolong perhatikan ini. Jangan rakyat kita dikasih makanan jagung yang untuk binatang. Dan kita sebagai rakyat harus pinter ya, aware. Jangan makan jagung yang untuk binatang. Kita akan gemuk raksasa, seperti kambing sapi yang sudah siap jual. Tapi kita bukan manusia itu. Kita adalah usus manusia. Janganlah makan jagung yang sudah dimodifikasi food itu. Ya, yang sekarang istilah GMF ya, verifikasi modifikasi food. Jadi untuk kembung sangat gampang Pak, Bapak mesti pantang makanan yang instan, ya, tidak minum es, ya, berhentikanlah semua santan, biskuit, mie instan apalagi, kemudian tidak minum es, minum air hangat, akan hilang sendiri. Kembali ke alam, ya. Dr. Natalia mau menambahkan, ini tapi sedikit out of topic ya, kalau yang ditanya untuk orang dewasa nih, karena topik kita bayi. Nggak apa-apa, bayi gede. Bayi gede. Apa-apa. Ya kalau tadi Pak Gunawan yang gas flat mungkin saya potong ya, merek tidak boleh karena ini kan tayang. Intinya nggak dibayar soalnya kan. Tapi intinya ya kalau anti flatulence untuk membuang gas dan lain-lain ya tentunya kalau dokter yang memberikan beliau sudah punya protokol dan sudah memeriksa langsung ya. Yang paling paham pasti dokter yang memberikan karena dia yang meriksa gitu ya. Kalau dibeli sendiri ya mungkin itu yang jadi masalah ya. Dr. Natalina mau menambahkan dok anti flatulence mungkin ya itu di apa untuk bayi-bayi lazim nggak dok pakai itu? Enggak, kita tidak pernah memberikan ya. Nggak pernah ya. Kembali ke alam, betul, setuju sama Bu Tere, apalagi untuk bayi-bayi kecil ya, kita biasa nganjurkan usap perut, I love you, diusap-usap searah dengan jarum jam gitu. Kalau habis netek jangan lupa disendawakan supaya keluar anginnya. Terus kalau posisi menyusui yang betul supaya jangan sampai kehirup udaranya gitu. Jadi supaya jangan sampai kembung. Kalau udah terlanjur kembung ya udah nanti kalau habis menyusui disendawakan. Habis disendawakan nggak keluar juga, perutnya diusap-usap supaya bisa kentut. Kita tidak memberikan obat-obat
untuk supaya tidak kembung itu tidak diberikan obat-obatan untuk bayi dan untuk anak-anak. Jadi begitu ya, Bapak Ibu, penekanannya saya ulangi nih, udah 3 kali. Jangan perlakukan anak-anak kita, anak-anak Bapak Ibu semua, apalagi yang bayi yang belum bisa ngomong, terutama sama seperti miniaturnya badan kita, ya. Jadi kalau ada sesuatu lebih baik dikonsulkan dahulu kepada yang lebih kompeten, ya bisa ke dokter anak atau kepada TCM, ya. Apalagi kalau yang sudah sekaliber Bu Tere ini, gitu sih udah kayak mungkin ensiklopedia berjalan TCM gitu ya Bu Tere ya. Saya selalu ketemu orang itu sudah terbiasa penyuluhan. Kemarin ke Nias sebetulnya acara pemberkatan ulang tahun seorang Romo, tetapi di sana saya menghadapi kondisi masyarakat yang sakit yang butuh bantuan. Sebetulnya saya bawa laptop, kepengen bekerja, tetapi tidak sempat mengetik karena di depan saya sudah banyak kliennya. Ya, nanti kita bareng-bareng sama Pikti pelayanan. Ya, ya. Boleh ajak-ajak nih Bu Tere ke Nias. Iya, ya ke Nias, bagus. Ayo kita ke sana ya. Tadi ada selesai saya. Gini, sebetulnya saya ingin kasih lagi yang muntah karena ASI, alergi ASI. Tetapi karena tidak ada waktu ketik, lebih baik saya ngomong saja. Jadi ada bayi alergi ASI, dia merah berdarah. Ketika dikasih susu kali, dia muntah, lendirnya banyak. Ke dokter tidak sembuh-sembuh. Akhirnya ke saya 1 jarum saja. Ya, bayi itu digendong neneknya, saya tusuk heku, titik LI 4 di sini. Antara jempol sama telunjuk ada bukan, tusuk cabut, sama titik tusani, ST36. Itu sangat membantu. Akhirnya itu bayinya sembuh, tak muntah, tak ada lendir lagi. Ya, sebetulnya titik akupuntur banyak sekali. Kalau bayi yang masih kecil kita akupressure, kalau sudah agak gede bisa kita akupuntur. Ya, jadi ada bayi saya ketemu juga diare. Kebetulan ibunya hepatitis, ibunya juga anemi, masih kecil 3-4 bulan sudah diare. Hanya saya tusuk juga titik tusani sama heku yang kasih herbal, di mana herbal itu dikasih sedikit saja ya, dosisnya dikurangin. Nah, ada lagi kasus cerebral palsy, itu juga bisa pakai akupuntur sama. Sebenarnya banyak kasus-kasus anak yang bisa kita bantu dengan akupuntur dan akupressure ya. Cuman kembali lagi, kapan ya kita kedokteran barat dan kedokteran timur duduk bersama menggunakan kedua disiplin ilmu ini untuk menolong masyarakat kita. Yang kita tolong generasi penerus kita. Kalau mereka dari bayi dikasih kimia, wah bagaimana ya? Ayolah, saatnya kita berkolaborasi, menolong sesama kita, menolong rakyat kita, membangun masyarakat untuk masa depan. Kesempatan ini saya juga menghimbau kepada teman-teman, ya, cintailah ilmu TCM, mari kita kampanye back to nature. Ya, dengan demikian kita keluarga akan menghemat kimia, menghemat devisa dibuang ke luar negeri. Kita kembalikan ke alam semesta Indonesia kaya raya, rempah-rempah kita juga banyak ya. Kalau tidak ada baru dari negara sana. Tetapi yang masih ada di Indonesia kita bisa pakai. Ya kan ini sudah dimulai loh Bu Teresia. Dengan adanya acara Pikti, ini sudah seri ke-196, temanya selalu integratif. Mengintegrasikan kedokteran barat dengan ya sebetulnya tidak murni kedokteran timur, walaupun yang memang dominan kan kedokteran timur, tapi masih banyak yang lain-lain, vibrational healing. Tapi dalam kenyataannya Pak, dalam kenyataan di seluruh Indonesia ada berapa sih rumah sakit yang sudah kombinasi TCM dan kedokteran? Hampir tidak ada. Pendidikan sudah ada, mereka tidak punya lahan praktek karena rumah sakitnya tidak menyediakan. Adanya klinik-klinik yang kecil, ya tidak memenuhi kebutuhan siswa kita yang belajar. Jadi saya kebetulan sudah kolaborasi di luar negeri, di Malaysia, Ipoh, mereka punya rumah sakit yang kolaborasi pengobatan TCM India dan Melayu. Ya, saya nanti September rencana akan mengunjungi ke sana, melihat rumah sakit itu, dan itu punya kampus Universitas Tengku Abdul Rahman, sudah MOU dengan Universitas Medika Suherman yang saya bantu MOU-nya. Nah, nanti sebentar lagi akan MOU dengan pendidikan. Pada kesempatan ini saya sampaikan Funan University Chinese Medicine tanggal 28 Mei sudah ke Indonesia bekerjasama MOU Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanegara. Lalu kepada teman-teman yang ingin sekolah, ingin maju lagi S2, S3 seperti saya, kalau pinter,
nanti uang kuliah dipulangin loh dok ya. Saya waktu kuliah di sana karena nilainya bagus, uang kuliah saya hampir 90% dikembalikan. Kemudian waktu saya bikin disertasi dok, beda dengan Indonesia. Waktu saya bikin disertasi, biaya saya proposal, jilid, fotokopi, biaya saya biaya honor dosen, 7 orang atau 8 orang, itu semua dikembalikan setelah saya lulus. Masuk ke rekening. Jadi mereka Pemdanya begitu hebat. Kita orang asing sungguh-sungguh ditolong. Dapat hadiah lagi Trina anak-anak. Untuk inilah kepada teman-teman yang ingin kuliah, S2, S3, saya bisa bantu. Yang tidak bisa bahasa Mandarin, bisa pakai bahasa Inggris. Nanti tanggal 8 Juli, ya saya sekalian aja, karena sudah ketemu teman-teman, saya sekalian izin pengumuman. 8 Juli akan ada pertemuan kami dengan kampus Unan, kepada teman-teman yang punya kampus atau pengen melanjutkan S2 dan S3, harus bikin WeChat dulu, karena linknya lewat WeChat. Ya, nanti bikin WeChat, nanti saya kasih ID-nya, ya di WA, nanti bikin WeChat, dan akan bikin grup, itu akan Zoom-nya pakai cara Tiongkok. Ya, jadi kesempatan untuk maju itu besar sekali. Saya kebetulan ditunjuk ibarat duta kampus Hunan untuk membantu Indonesia. Mereka sudah datang membuka pintu untuk kita. Ayo kita sambut bolanya. Ya, sudah ada bola, tinggal diambil. Mau nggak? Mau nggak? Dokter Natalina, dok, tawaran dok. Ya, 90% ayo dokter. dikembalikan. Oh, di sana ada dokter anak dok. Minimal dokter belajar Cina anak-anak gratis. Iya. Umur berapa dok maksimal dok? Ayo, sana saya aja tua masih bisa belajar. Yang penting niatnya ada. Tidak ada batasan umur. Murid yang saya bawa murid 9 orang. 3 orang sama saya ambil S3, 7 orang S2. Paling tua murid saya sekarang 83. Termasuk Pak Didik. Pak Didi, Pak Yuandi, Pak Sanoto, Ibu Stella, Meriana, Ferdinand, ya. Kemudian Wisien, ya. Itu 9 orang saya bawa. Ya. Tapi mohon maaf, saya harus cut ya. Ini ya. benar-benar out of topic ini. Gak apa-apa, karena saya mau kampanye pendidikan. Ya, tapi memang betul karena menurut saya pribadi pun Indonesia agak ketinggalan dalam hal ini karena kebetulan saya punya contoh hidup ya. Saya punya keponakan jadi jauh umurnya dari saya, dia sekolah kedokteran di Beijing, kedokteran Western, jadi artinya kuliahnya kuliah kedokteran Barat. Tugas akhirnya skripsinya itu kedokteran Timur. Jadi dokter ini dikenalkan dua-duanya itu. Dan dokter yang belajar TCM, itu mereka juga belajar kedokteran Barat. Fisiologi, anatomi, dan lain-lain. Jadi semuanya integrasi. Indonesia masih ketinggalan, ya jangan sampai kue-kue porsi ini nanti malah tenaga asing yang menikmati ketika era globalisasi kesehatan ini benar-benar terbuka lebar dan dimanfaatkan, kita pasti ketinggalan. Ya mudah-mudahan yang edisi Pikti hari ini didengar oleh para pemangku kebijakan ya. Yang penting saya nggak dijewer nih moderator, tapi kok ngomongnya ke sana ke sini. Pak. Saya setiap langkah, Pak. Saya kemana-mana di atas plane pun saya ketemu orang dekat. Ayo, nih kampanye pendidikan, saya langsung bagi brosur. Di mana ada kesempatan ketemu orang, saya kampanye pendidikan, kampanye ASI, tidak boleh berhenti. Harus semangat berkampanye. Oh iya, tadi mengenai ini ada yang bertanya mengenai pijat. Pijat bayi. Kita diperagakan katanya. Wah, waktunya kali nggak cukup, dah sesinya cukup panjang. Pijat bayi itu tekniknya macam-macam. Ada yang dia, yang kami belajar itu urutannya berbeda. Nanti kalau mau itu gurunya Dr. Jaya sama saya. Ada sesi belajarnya, ya. Karena kalau tidak ada pertanyaan, saya ingin pamit, saya mau ke gereja. Oh, oke. Bapak Ibu, untuk Ibu Teresia, sesi tanya jawabnya saya sudahi ya. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, karena Bu Teresia harus pamit, mundur ya. Ya. Oke. Masih ada yang bertanya nggak? Nanti boleh WhatsApp aja. Kasih nomor HP saya, boleh WhatsApp. Jangan telepon dulu. 0812. Wah, jangan cepat-cepat Bu Tere, sebentar. Ya, 0812, tolong Pak Gunadi tulis. Tunggu. 0812 80 66 031. Ulang ya, Bapak Ibu yang membutuhkan boleh dicatat. Cuma jangan untuk pinjol ya. Jangan telepon dulu ya, WA dulu. WA ya. 0812 80
66-031. Ya, nanti saya respon ya. Kalau pasiennya udah ditolong, nanti saya tolong Bapak Ibu yang ingin bertanya, ingin maju bersama sama saya. Kalau saya yang tua saja bisa dapat S32, Anda yang masih muda pasti bisa. Terima kasih Semua banyak ada. infonya loh Bu Teresia. Ya, saya pikir ini kesempatan ya. Dan saya waktu di Nias itu ada panti yatim piatu, itu banyak anak-anak dibuang kuburan. Saya diajak seseorang biara pergi lihat. Sebenarnya saya mau pergi lihat doang. Ternyata anak-anak kecil itu sudah menunggu saya. Dan mereka bernyanyi bersama saya. Itu anak-anak bukan luar biasa. Dan saya bilang nanti kamu besar ya, jadi pengobat CCM ya. Mereka mau. Jadi mereka butuh bantuan kita. Ya, anak-anak yang dibuang, anak-anak yang tidak punya orang tua, anak-anak yang dibuang di kuburan, ditampung di Panti Piatu Monoko, diasuh oleh suster SCMM ya. Ya, ini saya numpang sedikit karena saya dalam pergi ini melakukan misi manusia. Dokter Natalia, kalau mau ngobrol-ngobrol boleh dokter. Saya lama di kamar bayi sama dokter Utami dulu. Iya. Dokter Utami, dokter Asi, sama Ya, sama Tere ya. Saya waktu dokter Utami di kamar bayi bersama saya. Boleh Bu Tere, nanti saya chat. Ya, oke. Saya Ya. pamit dulu Bu mau Tere, ke gereja. sebentar, 2 menit. Saya Oke. mau menyerahkan sertifikat dulu untuk Bu Teresia ya. Ya. Jadi saya mewakili Pikti dan Dr. Willy yang seharusnya memberikan, tapi beliau berhalangan. Mengucapkan terima kasih kepada Ibu Teresia Yati yang sudah memberikan ilmunya buat kita semua. Dengan ini Pikti memberikan e-sertifikat pada Ibu Teresia. Ya, terima kasih. Ya, ini salah. Sertifikatnya diterima. Sampai jumpa lagi. Saya mau ke gereja ya. Ya. Pamit dulu ya. Makasih ya. Ya, makasih Bu. Jangan kapok ya, nanti diundang lagi Pikti. Oh, enggak. Oke, mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa Dokter Natalia, semua teman-teman. Sampai juga. Ya, pamit ya. Ya, makasih ya Bu Teresia ya. Oke, dah, Pak Gunadi. Ya. Saya live ya. Ya Bu. Bapak Ibu ada lagi yang ingin bertanya? Ibu Teresia sudah meninggalkan kita, sudah pamit karena ada keperluan. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, saya tutup dengan membagikan juga sertifikat kepada Dokter Natalina nih. Masih ada nggak yang mau? Apa Dokter Natalina mau ada sedikit take home message yang kedua? Ya, terima kasih kesempatannya. Pak Kun udah diundang dan semua teman-teman. Ya, pesan saya ya tadi ya, maksudnya kita harus lebih hati-hati memperlakukan bayi ya, anak-anak, bayi ya, terutama ya kalau misalnya selama masih bisa yang back to nature, kenapa kita harus pakai obat ya, apalagi obat yang aneh-aneh gitu ya. Nah, itu saja sih pesan saya, jadi harus hati-hati, tidak usah ragu-ragu kalau misalnya mau ke dokter, dan sebetulnya hak pasien ya, hak orang tua untuk menanyakan. Kalau misalnya ada ragu-ragu, ada keraguan, silahkan ditanya gitu ya. Nah, tapi sangat-sangat dianjurkan kalau untuk anak-anak ya, bukan maaf ya, bukan promo dokter anak ya, tapi memang sebaiknya ke dokter anak ya, karena sebetulnya anak-anak tuh beda dengan orang dewasa ya. Untuk mempelajari anak itu perlu waktu 5 sampai 6 tahun sekolah khusus untuk anak gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau bukan selalu ya, tapi kadang-kadang salah gitu, tapi selalu saya bilang ke orang tuanya, "Ibu memang nggak boleh menyalahkan dokter umum, karena kita tahu ilmu itu makin dipelajari makin luas, makin kita pelajari makin kita nggak ngerti gitu ya. Tentunya kompetensi dokter yang sekolah 5 tahun dengan yang sekolahnya 12 tahun tentunya beda ya, karena kita tidak memperlakukan anak-anak seperti orang dewasa ya, kita belajar khusus untuk anak-anak. Itu saja pesan-pesan saya, hati-hati memperlakukan anak ya, anak-anak bukan objek, tadi sampai udah dijelaskan ya, anak baby is not a content ya, jadi itu orang ya, jadi jangan udah sampai kesebelan terus akhirnya malah bayinya atau anaknya di-abuse ya. Oke, itu saja pesan-pesan dari saya. Terima kasih, sampai ketemu di lain waktu. Mungkin udah selesai juga, Pak Gun?
ya, saya tutup. Dokter jangan kemana-mana dulu ya, diberikan sertifikat dulu. Tadi Pak Gun itu sertifikatnya kebalik, Ya punya tadi saya sudah, tadi udah tampil itu. tadi belakang sudah dirubah sama panitia, Oh maksudnya iya, mereka yang tadi kliknya udah itu. ada. Jadi terima kasih kepada Dr. Natalina Susilawati yang sudah membagikan ilmunya buat kami semua. Jangan kapok dok, diundang oleh Pikti lagi nanti ya. Bisa berkolaborasi lagi. Nah, dengan ini saya mewakili Pikti menyerahkan sertifikat kepada Dr. Natalina Susilawati. Nah, mohon diterima dokter dengan baik sertifikatnya. Terima kasih sertifikatnya, nanti minta dikirim ke WA saja. Diurus oleh Bu Selvi ya, dokter ya. Makasih banyak dokter, selamat hari Minggu, selamat sore. Selamat sore, izin live juga. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Nah, dengan ini seminar Pikti hari ini saya tutup. Jangan lupa kita masih punya seminar berikutnya, seri yang ke-197 pada hari Minggu 7 Juli 2024 seperti biasa mulai jam 14.30 WIB ya. Topiknya tidak kalah menarik yaitu Integrative Care for Urinary Incontinence, ya, Management and Quality of Life. Ini akan ada narasumber yang juga sangat-sangat kompeten di bidang ini, yaitu Dr. Saiful Agung Wibowo, spesialis urologi, dengan Pak Henry Ramanlai, AMD Akupuntur, SAG KES. Ya, acara akan dibuka oleh Dr. Joko Indra Julius, MSI CCHT, moderator Bapak Rudi Suryana, SECHT, dan closing oleh Sinse Hilman Rama Pratama, IRSUD CHT. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mendaftar. Yang ingin membutuhkan sertifikat itu harus register khusus, ada linknya, dan ada biaya 30.000 kalau nggak salah ya. Jangan lupa kita bergabung kembali di Zoom yang sama ya. Dengan ini saya mohon pamit, acara ini resmi ditutup. Terima kasih.